Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuatu dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Bu Lina suaranya masih bagus ya. Ini karunia Allah yang diberikan. Jangan sampai iri kepada orang yang diberi harta, tapi tidak diberi suara yang bagus di dalam Al-Quran. Baca Al-Quran. Hanya tentunya kita memang harus memperbaiki diri. Kalau kita sudah mendapat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Karena karunia yang tidak tertandingi adalah siapa yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala tentang Al-Quran. Sampai-sampai Allah menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi karunia yang besar yang diberikan kepada manusia adalah kemampuan untuk bisa mengerti, memahami, kemudian mengamalkan Al-Quran. Lebih-lebih kalau bisa membaca dengan bacaan yang benar. Bapak dan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah suara saya masih belum sempurna, namun bagaimanapun juga, ya kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan kamu tinggalkan semuanya. Jadi kita bisa mengerjakan sebagian, kita kerjakan sebagian ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sedikit kita akan melongok kepada bagaimana ayat 13 sampai ayat yang ke-16 surat Al-Isra ini. Ya. Allah menjelaskan wa kula insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung. Maksudnya takdirnya semua manusia sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Dan nanti besok di akhirat akan dikeluarkan kitab itu dalam keadaan terbuka, ya. Allah mengatakan Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, seluruh catatan amalmu perbuatan ini sudah tertulis di dalamnya, tidak ada satupun yang terlewatkan. Oleh karena itulah, ya, mari kita kumpulkan amal-amal baik di bulan Ramadan ini khususnya. Ya. Maka sedikit saya sampaikan bahwa apa amalan-amalan yang kita bisa kerjakan di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan keutamaan yang besar, yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Ada 10 amalan yang mestinya kita lebih utamakan, ya, dibanding dengan amalan-amalan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Meskipun di dalam bulan Ramadan pun kita, di luar Ramadan pun kita juga harus memperhatikan ini. Yang pertama adalah kita usahakan seluruh, kita kerjakan seluruh amal kita menjadi meningkat, atau kita tingkatkan kualitas ibadah kita, khususnya sholat fardu. Khusus di bulan Ramadan ini, sholat fardu kita janganlah kita kerjakan kecuali berjamaah. Dan jamaah tidak kerjakan kecuali di masjid. Ya tentunya kalau ada halangan-halangan tertentu yang tidak bisa, ya bisa kita tinggalkan. Tapi usahakan semaksimal mungkin, maka kualitas ibadah kita khususnya sholat ini, maka kita tingkatkan. Kalau dulu kita sholat ini sekedar kita menunaikan kewajiban saja. Yang penting pokoknya sholat. Namun sekarang di bulan Ramadan ini, di samping sholat kita kerjakan berjamaah di masjid, juga kita kerjakan sholat ini dengan memahami, mengerti makna kandungan yang kita baca. Jangan seperti seorang SD, seorang murid hafalan di depan gurunya yang tidak mengerti yang kita baca. Jadi kita sholat ini kita rasakan seakan-akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita perhatikan betul-betul apakah sholat yang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena sholat itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali sholat yang kita kerjakan
mirip atau sama dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Di samping itu, yang kedua, cobalah perbanyak amalan-amalan sunnah. Jadi amalan-amalan sunnah itu apa? Amalan-amalan yang tidak diwajibkan di dalam agama. Karena tadi amalan fardu dilipat gandakan 70 kali, amalan sunnah diberi pahala amalan wajib, maka setelah amalan fardu kita kerjakan, seperti sholat kita kerjakan berjamaah di masjid tepat waktu 5 kali, kemudian 5 kali ini kemudian disempurnakan dengan sholat-sholat rawatibnya. Khususnya di bulan Ramadan, jangan sampai rawatib yang mu'akadah ini tertinggal. Dan kalau bisa, ghairu mu'akadah pun kita kerjakan. Apa yang mu'akadah? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang ghairu mu'akadah adalah 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum asar, tadi kelewatan, atau 4 rakaat, kemudian ini hal-hal yang ghairu mu'akadah, kemudian bisa juga kita kerjakan ibadah-ibadah, misalnya sholat tahiyatul masjid dan lain-lainnya. Yang ketiga, ya amalan yang utama yang harus diutamakan di bulan Ramadan ini, jangan lupa memberikan takjil kepada orang yang berpuasa. Usahakan meskipun kita setidak mampu apapun, ya kata Nabi kita, sehirup susu, seteguk air, ya, 1 biji kurma yang bisa kita berikan kepada orang puasa, maka orang yang melakukan itu akan diampuni dosa-dosanya, dibebaskan dari api neraka, dan diberi pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa yang kita beri buka itu. Ada lagi satu keterangan yang menjelaskan orang yang buka puasa itu masih diberi tambahan adalah sama dengan membebaskan seorang budak, ya, seorang budak dalam bulan di luar rumah. Yang keempat, menyegerakan berbuka puasa. Jadi kita kalau sudah waktu masuk, meskipun belum azan, tapi kalau kita sudah mempunyai jadwal masuknya waktu maghrib, misalnya sekarang masuknya adalah jam 5:36 atau jam 17:36. Begitu sudah masuk dan jam kita sudah kita cocokkan, maka kita segera berbuka. Karena kata Nabi kita, senantiasa kita dalam keadaan kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Jadi jangan justru tidur dan tunda. Menyegerakan itu bisa makan takjilnya lebih dahulu, nanti menyempurnakan berbuka puasa setelah sholat isya. Ya. Kemudian mengakhirkan sahur. Jadi kalau sekarang subuhnya itu jam 4:16, jam 4 itu kita sahur. Ya. 10 menit kita sahur, 4 menit kemudian kita selesai baca istighfar, persiapan pergi ke masjid, mengakhirkan sahur, karena sahur itu mengandung berkah. Ya. Orang yang makan sahur, insya Allah mereka tidak akan merasa berat dalam menjalankan ibadah puasa. Yang kelima, jangan sampai ditinggalkan sholat tarawih atau sholat malam qiyam Ramadan. Nah, qiyam Ramadan itu umumnya sudah kita kenal sebagai sholat tarawih. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa qiyam di bulan Ramadan, yakni sholat tarawih, ya, maka dasarnya iman dan menghadapkan ridha Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Jadi pengampunan dosa lewat istighfar, lewat puasa, lewat kita berdoa mohon ampun, kemudian lewat qiyam Ramadan, maka akan menghasilkan pembersihan dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Oleh karena itulah, seorang sampai keluar bulan Ramadan dan dosanya tidak diampuni oleh Allah, mereka itu termasuk orang-orang yang celaka. Yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran dan faham. Memperbanyak membaca Al-Quran
dan faham. Tadi yang kita baca ada surat Mursalat. Apa yang dimaksud ini? Mulai ayat yang pertama tersebut yang kita baca sampai ayat yang terakhir tadi dibaca, usahakan yang sudah dibaca diulangi lagi, dimengerti, difahami. Kalau tidak masih kurang paham, lihat tafsirnya. Nah, kalau tafsir ada tafsir yang lain, yang mudah, yang gampang, yang ringan ini. Al-Maraghi misalnya, Ibnu Katsir, ya. Kita tanya-tanya kepada teman-teman kita tentang ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Yang ketujuh, ya. 8 Ustadz. Oh, yang 8. Ya Ustadz, ke-8. Yang ke-8 adalah mengerjakan umroh di bulan Ramadan, ya, mengerjakan umroh di bulan Ramadan. Jadi karena apa? Umroh di bulan Ramadan ini nilainya kata Nabi kita sama dengan haji bersama Nabi. Suatu saat Nabi kita menegur salah seorang wanita yang tidak mengikuti haji bersama Nabi. Apa yang menghalangi kamu tidak ikut pada saat berhaji dengan saya? Kata wanita itu, tidak ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian Nabi berpesan, kalau begitu bulan depan Ramadan, kerjakanlah umroh. Karena umroh di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji bersama dengan Nabi. Jadi alhamdulillah ini terima kasih kepada teman kita Pak Sutomo ini sudah pulang dari umroh, ya. Mic-nya Ustadz. Suaranya mute Pak Ustaz. Mic-nya Ustadz. Mic-nya Ustaz. Ya, jadi alhamdulillah ya teman kita Bapak Sutomo ini sudah mengerjakan umroh juga di bulan Ramadan, ya. Karena dengan umroh di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji bersama dengan Nabi. Berapa pahalanya Nabi? Ya ampuni seluruh dosa-dosanya. Ya mudah-mudahan nanti bisa diceritakan bagaimana umroh di bulan Ramadan, suasana di sana. Sedangkan umroh saya adalah belum sampai Ramadan. Jadi Ramadan kurang 3-4 hari, saya atau 5 hari lah gitulah. Ya, saya pulang sudah dari sana dan begitu pulang dari umroh langsung masuk rumah sakit. Ya, langsung masuk rumah sakit. Hari Senin masuk, ya, malam Senin masuk. Hari Jumat baru boleh keluar, itu pun belum sembuh. Ya 100%. Jadi masih batuk-batuk dan suara saya masih juga tidak bisa keluar. Ini keluar sedikit-sedikit, jadi kita berbagi dengan orang lain. Kalau umroh saya yang saya kerjakan ini, ya namanya tur, ya umroh tur itu. Jadi turnya yang diutamakan, umrohnya kari-kari, ya. Ini saya sendiri gak bisa menentukan karena saya cuma diajak saja supaya mengikuti, ya ikut saja. Ya memang sebenarnya kalau mereka masih sehat, masih kuat, berjalan dan lain-lainnya, memang umroh, ya tur diakhiri dengan umroh itu sesuatu yang sangat menyenangkan sekali, terutama kalau duitnya banyak, karena di sana bisa belanja sebanyak-banyaknya, karena di Turki banyak yang murah. Kemudian di tempat-tempat wisata-wisata itu banyak disediakan barang-barang yang murah, ya. Dan kelihatannya pemandu umroh, pemandu wisata ini sudah kerjasama dengan toko-toko atau tempat-tempat yang dimana orang-orang pada belanja ini, ya. Saya ya enak di bis saja karena di samping tenaganya terbatas, ya dananya juga terbatas. Ya, baru kita ke Mekah, ya. Setelah dari Istanbul ke Mekah, dari Mekah kemudian ke Madinah selesai balik ke Jeddah, kemudian ke Turki lagi, baru pulang. Jadi muter-muter gitu ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bagi mereka yang senang ya seperti itu, diakhiri dengan umroh, bagaimanapun juga masih lebih baik daripada kita tidak ada tujuannya sama sekali ke luar negeri. Baiklah, ya.
Jadi amalan yang ke-8 tadi melakukan umroh di bulan Ramadan. Kemudian amalan berikutnya adalah melakukan iktikaf pada 10 malam terakhirnya nanti. Iktikaf ini sebenarnya tidak ada keutamaan secara khusus di dalam hadis-hadis yang saya baca. Namun iktikaf itu adalah sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan dilanjutkan oleh istri-istri Nabi dan para sahabat. Maka bagaimanapun juga iktikaf itu tentu kita juga hidupkan karena ini termasuk sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang ke-9 adalah meninggalkan hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi misalnya dusta, mengumpat, ghibah, fitnah, dan sebagainya. Jadi khususnya di bulan Ramadan ini, orang-orang seperti itu sebaiknya ditinggalkan saja. Ya, jadi ghibah, mengumpat, dusta, tukang fitnah. Nah, karena ini barangkali usumnya musimnya pilpres yang akan datang ini kadang-kadang kita tidak secara sengaja kita menghibah orang lain, mencaci orang lain, ya, yang mengakibatkan ternyata puasa kita sia-sia. Maksudnya tidak ada pahala yang kita harapkan seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Dan yang terakhir adalah memperbanyak doa di dalam bulan Ramadan. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut kepada tadi. Jadi setiap manusia ini nanti di akhirat akan diberikan kitab amal catatannya yang memang di dalamnya sudah terdapat seluruh amal perbuatan kita. Allah memberitakan kepada kita, Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu ini, kitabmu sendiri, kitab yang pada saat ini mencatat seluruh amal kita. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, pada saat ini kamu akan senantiasa didampingi malaikat yang akan senantiasa mencatat amal perbuatanmu. Kata Nabi kita, sebelah kanan mencatat amal kebaikan, sebelah kiri mencatat amal keburukan. Dan nanti besok dikeluarkan dalam keadaan terbuka. Allah mengatakan, Iqra, bacalah kitabmu sendiri. Kafat, cukuplah binafsika dengan dirimu sendiri. Al-yauma, pada hari ini, yakni pada hari kiamat, alaika hasibah, menghitungnya. Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, fa'aman man a'to, fa'aman man utia kitabahu biyaminihi. Ini di surat yang nomor 84, ya. Ayat yang ke-7, ya, ke-7. Monggo Pak Tomo 789. Pak Tomo. Ya, 84. Ayat 84, surat 84, 789. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ya. Dan dia akan kembali kepada kaumnya atau orang yang sama-sama beriman dengan gembira. Ya, inilah bagi mereka yang beruntung mendapat rahmat dari Allah, diberikan kitab amal catatan dari sebelah kanan. Maka fa'amaman utia, maka ada penuman manusia yang diberikan, ya, kita bau kitabnya biyamini dari arah sebelah kanan, ya, yang menerima pun tangan kanan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka orang itu akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah sekali. Setelah dihisab selesai, wayang qolibu ila ahli masrura, mereka akan kembali kepada keluarganya dengan riang gembira, ya, dengan senang dan bahagia. Karena apa? Karena seluruh amalnya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutnya Pak, monggo. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka ia berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Ya, inilah golongan yang celaka yang diberikan tahu oleh Allah kepada kita. Famaman utia kitabahu, ya, adapun orang yang diberikan kitabnya, ya, wara'a dohrihi, di pari belakang punggungnya, fasaufa maka kelak yoha, dia akan menyeru suburo, celakaku. Ya. Mereka begitu menerima, tapi menerima dari belakangnya, maka dia adalah orang yang celaka. Wajah salah syairah, karena ujung-ujungnya mereka akan masuk ke dalam api yang nyala. Ya. Innahu sesungguhnya dia, karena adalah dia itu, fi ahli di dalam keluarganya, masrurah, senang-senang terus. Tidak pernah memikirkan kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Innahu sesungguhnya dia, Zonna dia sudah menyangka Allah yakud bahwa mereka tidak akan kembali kepada Allah. Salah. Bala inna rabbau kana bi basyira, sesungguhnya semua apa yang dikerjakan oleh dirinya Allah melihat dan Allah pasti akan membalasnya. Oleh karena itu kita kembali kepada ayat 15. Manih tada, barang siapa yang dapat mengambil manfaat dari Al-Quran, sehingga membaca Al-Quran itu menghasilkan petunjuk kepada dirinya, fa'inama yahtadi li nafsi, maka dia akan mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, berjamaah yang berbahagia, Al-Quran itu dibaca untuk meraih petunjuk dari Allah. Tidak dibacakan kepada orang yang mau mati, ya, atau dibacakan karena orang yang sudah mati, kemudian dikirim-kirimkan. Tidak, Al-Quran untuk orang yang hidup, ya, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalinas, sebagai petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi orang yang sudah mati. Maka Al-Quran ini kalau dibaca, sebagian orang akan mengambil, mengerti manfaatnya, mendapat petunjuk dengan Al-Quran. Maka Allah Ta'ala berfirman, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, barang siapa yang mendapat petunjuk setelah membaca Al-Quran, maka petunjuk itu akan bermanfaat pada dirinya sendiri. Wa man dhalla, dan siapa yang tetap sesat setelah membaca Al-Quran ini, fa innama yazilu alaiha, maka kesesatannya ini akan merusak, akan membahayakan dirinya sendiri. Karena dia nanti akan tidak bisa meraih sedikit pun kebaikan. Kalau kita dengarkan debatnya orang-orang Nasrani, orang Kristen dengan orang Muslim ini, bagaimanapun mereka diingatkan, bagaimanapun tidak disadarkan, mereka sulit. Kecuali yang mereka memang oleh Allah dipilih mendapat petunjuknya. Begitu Al-Quran diterangkan, langsung masuk dalam dirinya, dan dia menjadi seorang Muslim, bahkan lebih taat pada orang yang Muslim sejak awal. Karena dia mendapatkan segala-galanya di Al-Quran ini. Petunjuk, hidayah, ketenangan, ya, dan seluruhnya kita dapatkan. Jadi pada agama yang dipeluknya sebelumnya, mereka tidak jelas bagaimana kehidupan akhirat, bagaimana orang yang sudah meninggal dunia, apa kondisinya alam barzah, setelah itu kebangkitan, bagaimana, tidak jelas. Tapi di dalam Islam semuanya dirinci, mulai dari saat-saat detik-detik kematian, sampai mereka nanti dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan pada mahsyar, dia meniti syarat sampai masuk surga dan neraka. Kemudian Allah menjelaskan, wala taziru waziratun wizra ukhra, orang yang berdosa tidak akan memikul dosanya orang lain. Jadi kalau saya melakukan dosa, saya yang mendanggungkan. Tidak ada dosa bisa dipikulkan kepada orang lain. Demikian juga pahala. Tidak bisa pahala itu dikirimkan kepada orang lain. Sama dengan dosa yang tidak bisa dipikulkan kepada orang lain, pahala pun juga tidak akan diberikan kepada orang lain. Ya, itulah sebabnya Allah menjelaskan, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan, ya, usahakan sendiri, ya. Kemudian wa ma kunna bimu'adzibina, dan kami tidak akan menyiksanya hatta nab'atsa rasulah, sebelum kami mengutus seorang rasul di antara mereka.
Jadi besok seandainya mereka ini, ya orang-orang yang hidup sekarang, tidak pernah mendengar nama Nabi, tidak pernah ada dengar Nabi itu diutus di muka bumi, ya mereka tidak akan disiksa oleh Allah, akan disiksa sesuai dengan kelakuan yang ada, baik dan tidak baik di masa itu. Tapi secara umum, mereka tidak akan dituntut ajarannya Nabi, karena belum pernah mendengar sedikit pun. Ya. Misalnya orang hidup di dalam satu tempat, tidak pernah ada TV di sana, tidak ada sinyal, ya hidup sampai mulai lahir di sana tidak pernah dengar itu berita Nabi, maka Allah tidak akan menyiksa menurut ayat yang ke-15 surat Al-Isra ini. Ya. Jadi wa ma kunna bimu'adzibina, dan kami tidak akan menyiksa mereka, kata Nabi Rasulullah, sebelum kami mengutus para rasul. Wa idza aradna, dan jika kami akan menghancurkan sesuatu kaum, maka di kaum itu diperintahkan orang-orang pejabat-pejabatnya, orang-orang yang tinggi, yang hidup mewah ini untuk mentaati Allah, mengikuti hukum-hukum Allah, tetapi mereka justru durhaka kepada Allah dan menyalahi hukum-hukum Allah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka juga akan dapat siksa dan negeri akan dihancurkan sehancur-hancur. Baiklah, mari kita lanjutkan kepada apa hal-hal ya atau pintu-pintu kebaikan. Saya akan mulai dari sebuah hadis ya. Kemudian ada di tengah-tengah nanti yang tentang pintu-pintu kebaikan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang disebutkan di dalam kitab Al-Ba'in, hadis yang nomor 29. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih ya. Maka Pak Tomo dibaca hadisnya. Hadisnya nomor 29. Kitab apa, Ustaz? Kitab Arba'in. Oh, Arba'in. Ustaz. Yang keberapa, Ustaz? 29. 29. Dari Mu'ad bin Jabal, ya Ustaz ya. Ya. Dari Mu'ad bin Jabal, radhiyallahu, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat dimasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Maka beliau bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala. Beribadahlah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di dalam bulan Ramadan, dan pergi haji. Kemudian beliau Rasulullah SAW cukup. Pak Tama cukup sementara ya. Jadi amalan pokok yang menyebabkan mereka yang dicerahkan oleh Nabi kita masuk surga tanpa lewat neraka adalah satu, bertauhid dengan tauhid yang benar. Kau sembah Allah, jangan sampai syirik. Yang kedua, kau kerjakan sholat. Sholatnya maksudnya sholat 5 waktu. Yang ketiga, kau tunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang keempat adalah, yang kelima adalah haji. Ini pokoknya. Jadi pokok untuk memasukkan surga seseorang ada 5 pokok yang penting, yakni akidah kita tidak boleh tercampur akidah syirik sama sekali. Akidah kita tidak boleh bercampur akidah syirik. Sholat kita tunaikan dengan baik dan benar. Kemudian kita tunaikan zakat kalau kita sudah sampai nisab harta kita, dan kita berpuasa di bulan Ramadan seperti sekarang yang kita lakukan ini. Dan yang terakhir haji, itu pun kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu berhaji, maka kita bisa umroh di bulan Ramadan ya. Karena tidak mampunya itu bukan berarti tidak punya harta, tapi waktunya memang tidak bisa kita jangkau,
dengan aturan-aturan yang ada sekarang. Kemudian kita kalau tidak bisa haji, tapi masih bisa mendapat pahala haji, yakni umrah di bulan Ramadan, atau kita sholat subuh berjamaah, setelah itu zikir, dan tidak pulang dulu. Setelah selesai zikir, matahari terbit, kita sholat 2 rakaat. Maka sholat 2 rakaat itu pahalanya adalah haji dan umrah secara sempurna, dan sempurna. Nah, maka setelah yang kelima, pokok ini, memasukkan surga, dijauhkan dari api neraka ini, Rasulullah masih memberi nasihat lagi, ala zulukum ala ababil khair, maukah kamu saya tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan. Monggo teruskan, Mbak. Maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Yaitu puasa adalah perisai, sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang di tengah malam. Cukup. Ya. Pintu-pintu kebaikan yang diterangkan oleh Nabi, ya. Yang pertama adalah as-saumu. As-saumu junatun. Puasa itu benteng. Puasa yang dimaksud di sini bukan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan sudah diterangkan di atasnya, berarti puasa ini adalah puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah yang paling ringan kita kerjakan, yakni puasa bid. Puasa 3 hari setiap bulan, itulah biasanya orang jahiliyah dulu sebelum Rasulullah diutus sebagai Rasul. Ya. Puasa 3 hari setiap bulan, puasanya orang Yahudi. Ya. Dan puasa itu junah, sebagai benteng. Benteng dari apa? Benteng dari perbuatan maksiat, dan nanti di akhirat benteng dari api neraka. Maka dari itu orang yang membiasakan puasa, setelah puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah dikerjakan, maka mereka nanti akan dipanggil dari satu pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan, pintu khusus yang diberikan oleh Allah kepada orang yang senantiasa melanggengnya puasa-puasa sunnah. Apakah puasa 3 hari, apakah puasa Syawal, apakah puasa Arafah, apakah puasa yang lain, puasa sunnah, maka mereka akan diberikan oleh Allah tempat yang khusus, yaitu lewat pintu-pintu Ar-Rayyan namanya. Ya. Maka kita jangan ketinggalkan kita puasa sunnah ini, minimal puasa Syawal nanti. Ya. Jadi, tapi biasanya puasa Syawal itu dikerjakan setelah kita menambal atau kita membayar hutang-hutang kita puasa yang belum kita kerjakan karena sakit atau karena bepergian. Kalau saya tidak puasa Ramadan itu 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat, itu sama sekali tidak bisa puasa karena masih dalam kondisi sakit. Saya usaha puasa hari Sabtu dan seterusnya, jadi saya tidak puasa ini 2 hari. Jadi nanti kalau mau puasa Syawal, sebaiknya 2 hari dilunasi dulu. Jadi puasa 2 hari sebagai qadha puasa kita Ramadan. Setelah itu puasa 6 hari ya di bulan Syawal. Siapa yang melaksanakan itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Semua sadar. Nah, mudah-mudahan ini yang maksud di dalam hadis ini, as-saumu junatun, sebagai benteng dari api neraka, dan diberikan oleh Allah Ta'ala pintu khusus yang namanya pintu Ar-Rayyan. Wasodaqatu, dan sedekah itu tutubil khatayata, dapat menghapuskan dosa, ya, menghilangkan dosa, kama yutbiul ma'u annar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Jadi sedekah itu luar biasa sekali manfaatnya, lebih-lebih sedekah di bulan Ramadan. Hanya penyakitnya sedekah ini kita kadang-kadang lupa, yakni menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit apa yang kita berikan kepada orang lain, yang akan menyebabkan batal, ya, yang akan menyebabkan rusak pahalanya. Seperti disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat yang ke-264, ya, tentang peringatan dari Allah supaya jangan sampai pahala sedekah kita batal. Monggo Pak Tomo. 264. Ya.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, lalu menjadilah ia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maksudnya mereka tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka, dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Ya, jadi itulah bahayanya sedekah itu menyebut-nyebut juga, atau menyakiti. Ya, misalnya kayak sejadah, kayak sarung, ya, gak mau terawih lagi. Nah, ini apa yang dikerjakan tadi mestinya mendapat pahala yang besar, maka karena mengungkit-ungkit dan menyakiti, akhirnya hapuslah pahalanya. Jadi yang kedua adalah sedekah. Sedekah pintu kebaikan, termasuk pintu kebaikan yang dapat menghapuskan atau dapat memadamkan api, ya, bagaikan air yang dapat memadamkan api. Itu maksudnya dosanya akan hilang. Sedekah ini. Kemudian yang ketiga adalah wasolatul rajulu fi jawfil lail, dan sholatnya seorang itu di tengah malam. Itu termasuk satu pintu-pintu kebaikan. Sumatera kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Quran surat nomor 32, surat As-Sajdah ayat yang ke-16-17. Monggo Pak Tomo dibaca. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah As-Sajdah 16-17. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati, sebagaimana balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, begitulah ya. Orang-orang yang pintu-pintu kebaikan ditutupnya oleh Allah di dalam hadis ini, orang yang senantiasa bangun malam. Siapa yang ingin mendapatkan pintu kebaikan yang sempurna, bisa puasa, sedekah, dan bangun malam. Ya, bangun di akhir malam. Karena mereka ini nanti fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, maka mereka tidak mengetahui pahala terindah yang diberikan oleh Allah yang masih disembunyikan dari pandangan mata, yakni berbagai macam kenikmatan yang nanti akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ini karena mereka senantiasa bangun di waktu malam. Sumakola kemudian Rasul bersabda, ala ukhbiruka birosil amri wa amaduhu wa dirwatin sanamu. Maka Pak kamu dibaca. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Maka aku berkata, mau Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, pokok segala perkara itu adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Cukup. Ya. Jadi setelah itu Rasulullah menawarkan kebaikan lagi. Karena Pak Mu'ad ini salah seorang sahabat yang sangat suka kebaikan. Maka setelah satu kebaikan diterangkan, maka ditawari lagi, ala adzuluka ala babil khair. Maukah kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Setelah itu diterangkan pintu-pintu kebaikan. Kemudian ditanyakan lagi, ala ukbiruka birosil amri wa amadu batirwati sanamihi
Apakah kamu mau saya kasihkan pokok segala urusan, ya, kemudian tiangnya dan puncaknya. Ya, pokok segala urusan adalah Islam, kemudian tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Jadi orang Islam itu tidak hanya sekedar pokok yang penting sholat, tidak, tapi yang pertama disebutkan oleh Nabi di sini. Jadi orang Islam yang baik, syahadat yang benar, tidak tercampur kepada kesirikan sedikit pun yang disebutkan di hadis yang di atas, dan di samping itu berjihad supaya apa? Ijah Islam itu menjadi tinggi, maka dia dianjurkan untuk berjihad, membela agamanya kalau agama itu dihinakan oleh di luar Islamnya ini. Kemudian teruskan, Mbak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan mengenai hal yang menjaga itu semua? Maka aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Maka beliau SAW memegang lidahnya, kemudian bersabda, jagalah ini, lidah ini. Aku berkata, wahai Nabiullah, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita katakan? Maka beliau SAW bersabda, semoga ibumu kehilanganmu, wahai Mu'ad. Kemudian tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka, atau beliau bersabda di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Ya, jadi setelah nasihat-nasihat itu Rasulullah mengakhiri nasihatnya, ala ukhbiruka, maka maukah kamu saya kabarkan, saya beritahu, bimilaki dzalika kulihi, ya, kuncinya segala sesuatu itu supaya tetap utuh dan diterimanya dengan sempurna, ya. Amau fakultu, maka Mu'ad menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, fa'akhadha bilisanihi, maka Rasulullah memegang lisannya, kemudian dia pun bersabda, kuf alaika hada, ya, jaga lidahmu ini, ya. Jangan sampai berkata sesuatu yang menyebabkan seluruh amalmu habis, riya, ujub, caci maki, ya, dan segala sebagainya, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang tidak diizinkan oleh Allah lewat lidahnya akan menghapuskan seluruh amal. Kultu, aku bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inala mu'akhazuna, apakah kami akan disiksa binatakalami, ya, dengan ucapan-ucapan saja ini? Apa kata Nabi? Sakhilatka umuka, ya, semoga tidak binasa kamu, ya, dan ibumu ini. Wa ala yakuba, ya, nasu finlari ala uji, bukankah manusia itu masuk ke dalam neraka, disiksa neraka, bukan karena yang lain, bukan karena hidungnya, tapi karena mulutnya. Jadi orang disiksa di dalam neraka kebanyakan karena lidahnya suka caci maki, suka mengumpat, dan lain sebagainya. Jamaah yang berbahagia, dari hadis-hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa meskipun amal kita sudah baik dan sempurna, sudah bisa mendapatkan segala macam kebaikan, tapi kalau kita tidak bisa menjaga lidah kita, ya, sehingga kita ringan sekali menyakiti hati orang lain, maka semua yang kita usahakan akan sia-sia. Sementara sampai di sini suara saya belum bisa sempurna, mudah-mudahan mohon dimaafkan. Kalau ada kita berbincang-bincang, silakan monggo Pak Alwi disampaikan.